Yang kedua, di dalam kita mengucapkan sebuah kalimat demi kalimat yang kita ingin sampaikan kepada sang suami ketika dia menjadi kepala madrasah untuk rumah tangga kita, maka sesungguhnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah kekuatan doa. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita sampaikan kepada sang suami tanpa kita mengiringi dengan sebuah kekuatan untuk kita mendoakan setiap waktunya dan setiap saatnya, ibaratnya adalah menanam satu benih di tempat yang tidak kita sirami. Mungkin bisa tumbuh, tapi kemungkinan tidak tumbuh pun lebih besar karena tidak kita sirami. Maka doa itu merupakan salah satu di antara penguat yang kedua. Makanya kita mendapati perkataan yang indah. Bentuk tawakal kita di dalam kita berumah tangga itu simpel. Ketika doa kita lebih banyak daripada amarah dan emosi kita. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Harus menjadi orang tua yang gelisah. Gelisah itu tidak selalu negatif. Gelisah itu banyak makna yang positif. Karena gelisah, kita bangun. Karena gelisah, kita berdoa. Karena gelisah, kita belajar. Karena gelisah, kita banyak untuk berusaha. Supaya kegelisahan kita bisa memberikan kebaikan untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita beruntung ketika memiliki ibu madrasah yang memiliki kegelisahan. Dia tidak berada pada zona nyaman. Ibunya gelisah sehingga ekstra penjagaan ibu itu kepada putra dan putrinya. Dan betapa beruntungnya anak-anak yang mendapatkan ibu yang selalu gelisah. Inilah yang menjadikan ibu luar biasa. Seorang wanita itu merupakan makhluk hebat yang luar biasa. Makanya wanita tidak ditakdirkan menjadi pemimpin. Tetapi wanita ditakdirkan untuk melahirkan para pemimpin besar di atas muka bumi ini. Makanya ibu-ibu tidak usah jadi ketua umum partai. Ya, tidak usah. Tapi cukuplah ibu melahirkan anak-anaknya, menjaga anak-anaknya yang terbaik. Maka itulah puncak terbesar kehidupan seorang wanita ketika dia mampu menjaga anaknya dari seluruh macam fitnah. Syekh Utsaimin berkata, puncak karirnya seorang wanita itu cuma dua. Apa itu yang pertama? Bukan ketika dia memiliki bisnis skincare. Tapi puncak karirnya seorang wanita itu adalah yang pertama. Ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya. Ridho suaminya diberikan kepadanya setulus hati, segenap jiwa, segenap lengkap hatinya diberikan kepada istrinya. Maka itu puncak karirnya wanita yang pertama. Puncak karir wanita yang kedua ketika anaknya mampu dia jaga dari fitnah dan anaknya wafat dalam kondisi beriman. Maka itu merupakan puncak karir yang kedua. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Wanita hari ini pikirannya di-default dengan kitabullah dan sunnah. Bukan di-default dengan apa yang ada dan bertebaran di atas muka bumi dari kebiasaan orang yang salah. Semoga ibu dikuatkan oleh Allah setiap waktunya. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersumpah. Kita pada kesempatan hari ini Allah menggelar. Izinnya Allah menggelar takdirnya yang terbaik. Kita berjumpa kembali di Taman Ilmu. Dan ini merupakan bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah. Kita ini beruntung, Ibu. Karena kita menyembah kepada Allah. Di mana ketika kita menyembah kepada Allah, Allah itu bukan hanya pemberi, tetapi Allah itu penyayang. Allah itu bukan hanya Al-Wahhab, tapi Allah itu Ar-Rahman. Dan betapa beruntungnya kita ketika Rabb yang kita sembah memiliki sifat Al-Wahhab dan memiliki sifat Ar-Rahman. Al-Wahhab itu memberi, Ar-Rahman itu sayang. Padahal dalam kehidupan manusia, yang memberi itu belum tentu sayang. Yang memberi itu belum tentu sayang. Ibu kalau menjumpai ada anak di pinggir jalan, ketika dia tidak memakai sandal, ibu memberi. Tapi apakah ibu langsung sayang kepada anak itu? Belum tentu. Kita memberi kepada tetangga kita yang tidak punya. Apakah kita langsung sayang? Belum tentu. Karena yang memberi itu belum tentu disertai dengan kasih sayang. Bisa jadi alasannya karena kasihan. Kasihan itu tidak negatif loh ya. Kasihan itu baik. Kalau Allah itu tidak kasihan sama kita tidak bisa masuk surga. Kasihan itu tidak selamanya negatif. Tapi yang memberi belum tentu sayang.
Tapi kalau Allah ketika memberi kepada hambanya, Allah itu memberi bukan hanya sekedar memberi. Allah itu memberi dan juga menyayangi. Menyayangi makhluk yang diberi. Makanya ketika kita hidup, karena Allah itu menyayangi kita di dalam pemberian yang Ia berikan kepada kita. Perhatikan, kita ini tidak perlu meminta semua kebutuhan kita. Itu pun semuanya sudah di-cover kebutuhannya oleh Allah tanpa kita berdoa. Coba Ibu, kalau zat yang kita sembah hanya memiliki sifat memberi, tapi tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Setiap hari kita sibuk untuk meminta apa saja yang harus kita miliki untuk menunjang kebutuhan kita setiap hari. Ya Allah, oksigennya 3000 cc. Airnya 40 liter. Butir nasinya 2000 butir nasi. Jantung saya harus berdetak sekian kali dalam satu hari. Lambungnya harus begini, livernya harus begini ya Allah. Nanti tidak boleh bakteri masuk ke sini ya Allah. Virusnya harus dijaga. Tidak boleh kejatuhan benda, tidak boleh kejatuhan kelapa. Coba kalau kita memiliki Allah, di mana Dia tidak menyayangi kita. Kalau ketika kita harus mendapatkan sesuatu, kita kerepotan setiap waktunya untuk meminta kepada Allah setiap malam. Mungkin setiap malam kita akan berdoa sampai subuh, belum sempat tidur. Karena semua kebutuhan kita harus dilafatkan secara langsung. Tapi lihat diri kita. Kita kalau malam tinggal tidur. Kita tidak pernah berdoa, ya Allah besok mataharinya jangan terlalu panas ya. Kalau terlalu panas gosong kulit saya. Airnya jangan terlalu begini. Bakterinya nanti diatur ya Allah ya. Bakteri yang masuk harus lebih kecil daripada imunitas tubuh saya. Coba. Kita tidak akan pernah sempat untuk istirahat. Nah inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya merenungi setiap nikmat itu bisa menjadikan kita tertunduk. Bahwasanya betapa sempurnanya nikmat Allah berikan pada kehidupan kita. Syukur itu gampang. Kalau parameternya kembali kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu susah. Kalau parameternya harus dihitung dari nikmat yang didapatkan sama orang lain. Kalau kita bersyukur, menghitungnya dengan parameter benda yang dimiliki tetangga kita dan belum kita miliki, mungkin sampai kita mati tidak akan kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, parameternya adalah dengan melihat betapa sempurnanya Allah memenuhi sebuah kebutuhan kita, tanpa kita berdoa, tanpa kita susah payah memohon kepada Allah, tapi Allah sudah hadirkan kebutuhan kita. Disitulah kita paham betapa bersyukur itu menjadi sebuah mata kehidupan yang tidak terpisahkan dari orang yang beriman. Makanya kurikulum orang yang beriman itu cuma dua. Sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa tepi. Kalau sabar, ya sudah tanpa tepi. Karena sesungguhnya sabar kita berikan kepada Allah. Kalau syukur, syukurnya tanpa tapi. Syukur itu tidak perlu syarat. Nanti kalau saya sudah punya cucu Ustadz, saya akan menjadi hamba yang bersyukur. Nanti kalau sudah bisa umrah Ustadz, sekalian keliling Eropa, saya nanti baru bersyukur. Nanti saya kalau sudah punya anak Ustadz, baru bisa bersyukur. Syukur itu tidak pakai syarat. Kalau pakai syarat, maka itu bukan syukur, tetapi angka kalkulasi materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan kata Ibnu Qudamah, siapapun yang bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepadanya 3. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pastinya Allah memberikan kecukupan. Yang kaya belum tentu tenang. Yang pintar belum tentu lapang. Yang kaya belum tentu cukup. Maka sesungguhnya disitulah kita paham. Kesyukuran itu mendatangkan kelapangan, kesyukuran itu mendatangkan kecukupan, kesyukuran itu mendatangkan kepada kita ketenangan. Dan inilah yang menjadi harapan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan menyempurnakan kajian kita, yaitu mengetuk pintu hati suami kita. Part yang kedua. Part yang pertama, saya tidak tahu kapan, tapi yang jelas part yang pertama, saya menyampaikan ketika anak saya masih 7. Ya. Sekarang anak saya sudah 8. Jadi ternyata terbentang jarak yang luar biasa. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan part yang ketiga, anak saya sudah 10 mungkin.
Saya masih ingat anak saya masih 7 saat itu. Betul, Om Agnes. Sekarang kita tinggalkan anak saya 8. Kita akan membahas. Pada part yang pertama kita membahas tentang bagaimana mukadimah di dalam kita mengingatkan suami kita. Saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Kenapa materi tentang mengetuk pintu hati suami kita ini menjadi materi yang cukup penting bagi kehidupan istri. Ini tidak membawa sponsor apapun. Ini tidak membawa pesan siapapun. Apakah ada pengurus Ustadz yang nitip bagaimana materi ini disampaikan? Tidak ada satu sponsor apapun. Tapi materi ini kita sampaikan supaya kita memahami betul bahwasanya salah satu di antara problematika di dalam rumah tangga, yaitu ketika para ulama menerangkan, menjelaskan, yaitu adalah banyaknya kisruh rumah tangga dimulai salah satunya ketika banyak wanita yang mereka merupakan makhluk istimewa yang Allah ciptakan, tapi ternyata mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada sang suami. Padahal kebaikan suami sangat mempengaruhi kebaikan seorang istri. Lurusnya seorang imam sangat mempengaruhi seorang makmum. Tegak kebaikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki sangat mempengaruhi seorang wanita. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Berarti menyampaikan bagaimana setiap pesan yang kita ingin sampaikan kepada suami itu penting. Kenapa? Karena kebaikan suami sejatinya kembali kepada kebaikan istri. Karena istri itu bermakmum dan suami itu adalah seorang imam. Dan inilah yang menjadikan materi ini cukuplah sangat penting. Sebagai bagian dari sebuah keterampilan seorang istri di dalam menyampaikan satu pesan. Supaya pesan itu bisa memberi kelapangan dan kebaikan untuk seorang suami. Dan kita selama ini terkendala dengan masalah komunikasi. Mari kita melihat kantor advertising. Kantor advertising itu merupakan sebuah kantor yang paling tinggi pressure-nya. Kenapa? Karena sesungguhnya advertising itu membutuhkan kreasi dan inovasi yang luar biasa. Supaya setiap produk yang harus diiklankan itu message-nya nyampe kepada setiap customer. Dan akhirnya dibuat komunikasi yang singkat, padat, tetapi bisa untuk memorable, diingat oleh setiap customer. Supaya customer ketika dia mengingat iklannya secara memorable, maka akhirnya dia akan mudah untuk membeli produk itu ketika sedang ada satu kebutuhan. Dan itu merupakan salah satu di antara informasi yang kita tahu tentang masalah iklan. Bahwasanya membuat iklan, menyampaikan tentang iklan pasta gigi, menyampaikan tentang iklan misalkan bumbu, ternyata itu membuatnya tidak segampang yang kita pikirkan. Mungkin bahasanya iklan itu cuma setengah menit, tetapi pembuatannya bisa menelan waktu sampai 1 tahun. Risetnya, penelitiannya hanya untuk membuat sebuah iklan selama setengah menit. Supaya message-nya nyampe kepada setiap customer. Makanya kan kita ada beberapa iklan yang sampai sekarang masih ingat. Karena memorable-nya luar biasa. Contoh, kalau saya produk tahun 90-an, kalau ibu-ibu mungkin tahun 80-an ya. Jadi ada iklan yang terkenal sekali namanya iklan contohnya Cerebrofit. Ya kan? Iklan Cerebrofit, iklan supaya anak-anak pintar kalau minum Cerebrofit. Minum Cerebrofit supaya ranking 1. Ini ternyata kita mendapati bahwasanya iklan hanya setengah menit itu ternyata memerlukan ilmu yang jelimet. Inovasinya, kreasinya, supaya akhirnya message itu nyampe kepada setiap orang yang mendengar iklan itu. Sama pula dengan kita sebenarnya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita berumah tangga, salah satu di antara keterampilan yang disampaikan para ulama yang harus dipahami oleh seorang istri, bukan hanya keterampilan memasak, bukan hanya keterampilan ketika dia membersihkan rumah, ataupun ketika merawat dirinya dengan berbagai macam perawatan. Tapi salah satu keterampilan tingkat tinggi yang harus dipahami oleh seorang wanita, kata para ulama, keterampilan ketika dia mengingatkan suaminya, karena kebaikan suami berdampak besar pada apa yang terjadi pada keluarga itu. Karena apa? Kebaikan suami berdampak besar, sebagaimana dosanya suami kalau tidak diingatkan. Itu dampaknya bukan hanya kepada suami, tetapi dampaknya juga besar kepada keluarganya. Makanya maaf ya Ibu, kalau ada satu keluarga,
sang suami melakukan dosa, sang istri melakukan dosa, sama-sama dosa. Mana yang lebih besar dampaknya kepada keluarga itu? Sang suami. Makanya ketika sang suami tidak menjalankan tugasnya untuk menjaga keluarganya di dalam kerangka kebaikan, dia memiliki gelar khusus di dalam sunnah, dinamakan dayus. Suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarga. Tapi kalau seorang istri ketika dia melakukan kemaksiatan, dosanya tidak sebesar suaminya dan dampak buruknya tidak sebesar sang suami. Itu menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya di dalam kehidupan rumah tangga untuk mengingatkan sang suami. Karena bagaimanapun lurusnya seorang suami membawa kebaikan kepada apa yang terjadi pada keluarga itu. Nah, inilah yang semakin kita memahami ini. Maka setelah kita memahami mukadimah ini, dan ini juga mukadimah yang telah kita sampaikan di pertemuan yang terakhir, mari kita membahas kepada kehidupan kita. Apa sih yang kita harus pahami ketika kita harus mengingatkan suami? Setelah kita mempelajari ilmu, setelah kita mempelajari nasihat di dalam kehidupan kita pengen sekali untuk mengingatkan suami kita pada poin-poin yang ingin kita sharing untuk mereka. Poin-poin ini kita ingin supaya suami kita memahami, supaya dia menjadi eksekutor dan menjadi orang yang merealisasikan poin-poin itu, supaya dampaknya itu kepada lokomotif di dalam pernikahan itu bisa menjadi lurus. Yaitu ketika sang suami yang mengambil tali kendali. Maka para ulama lalu mengatakan kepada kita, ada 10 poin yang harus diperhatikan setiap orang ketika mereka ingin mengingatkan suaminya, ingin meluruskan suaminya terhadap sesuatu yang ingin memperbaiki kualitas pada kehidupan berumah tangga, supaya ketenangan demi ketenangan akan didapatkan oleh keluarga itu, ketika keluarga itu dipimpin oleh seorang suami yang betul-betul membawa kebaikan kepada kehidupan keluarga. Makanya kan kita ingat ya, Ibu, ketika kita baru menikah, apa sih sunahnya kalau kita baru menikah, Bu? Suami istri kalau baru menikah, sunahnya apa? Apa? Mengecop kepalanya. Setelah mengecop kepalanya apa? Kenapa? Mengecop kepalanya. Bukan kepala sebenarnya. Keningnya. Kalau kepalanya kan di sini. Pertama mengecop keningnya. Lalu berdoa. Doanya apa? Mau sholat istikharah dulu? Apa doanya? Wah, berarti ibu dulu belum didoakan sama suaminya ini. Harus nikah lagi nih. Doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sabarkanlah hatiku ya Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupannya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan di dalamnya. Ini kita berdoa ketika pertama kali kita menikah. Ibu-ibu nanti pulang, tolong ya, sampaikan ini nasihat pertama kepada sang suami. Harus hafal doa ini. Ini harusnya yang ikut kajian ini bapak-bapaknya dulu nih. Nggak apa-apa. Setelah itu sunahnya apa, ibu-ibu? Yang kedua. Setelah itu apa sunah yang kedua? Sholat. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Dan di situ disebut dengan sholat sunnah ba'dal akad, yaitu sholat sunnah setelah akad. Kenapa ada sholat sunnah setelah kita melaksanakan akad ijab kabul? Mungkin setelah nyalamin tamu, lalu kita mengambil tempat khusus tersendiri, minta waktu kepada wedding organizer untuk kita sholat 5 menit sampai 10 menit. Di situ dikatakan oleh para ulama, adanya syariat sholat setelah kita melaksanakan akad untuk memberi sebuah makna pada pernikahan, bahwasanya tidak ada pemandangan paling indah kecuali pemandangan yang dibangun di atas ibadah. Sang istri melihat suaminya di atas sajadah,
Dan sang suami melihat istrinya sebagai makmum yang telah mengikuti dia dari gerakan pertama sampai gerakan salam. Di situ pula ada pelajaran. Kenapa ada sholat setelah kita akad? Untuk memberikan kepada kita sebuah penegasan tentang sebuah makna yang tidak bisa ditawar. Sang suami adalah imam, seorang istri adalah makmum. Karena sholat berjamaah itu tidak mungkin dilakukan dengan dua imam. Tetapi sholat berjamaah itu dilakukan dengan satu imam, minimal satu makmum. Dan itu yang dimaksudkan ketika kita habis sholat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka di situ pula akhirnya sebagian ulama mengatakan sang suami itu terkadang sebagai sebuah benda, maka sang istri itu terkadang merupakan sebuah bayangan. Kalau bendanya lurus, bayangan menjadi lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangan pun menjadi bengkok. Kecuali pada takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betapa segala kebaikan sang suami itu berdampak besar pada kebaikan seorang istri. Tapi maaf ya Bu, ini bukan berarti nanti menjadi alasan ibu untuk selalu berkilah dan beralasan. Kalau ada seorang istri yang terkadang melakukan kesalahan, lalu ditanya, kenapa melakukan itu? Ya, lihat-lihat suaminya dulu dong Ustadz. Nah, itu sering menjadi kalimat komentar yang paling menyebar di antara sosial media. Semoga yang pernah menulis kayak gitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sekarang mari kita bahas. Ada 10 poin penting yang disampaikan oleh para ulama menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Tak terkecuali bagi yang menyampaikan materi ini. Di antara 10 perkara itu yang kita harus pahami ketika kita akan mengingatkan tentang suami kita. Para ulama lalu mengingatkan yang pertama. Sebelum kita mengingatkan suami kita tentang satu perkara yang sifatnya merupakan bahan dari evaluasi dan koreksi seorang wanita kepada seorang suami, maka seorang perempuan itu harus menguasai hatinya dulu. Dan dia harus memahami dulu bahwasanya hidayah itu bukan terletak kepada perkataannya dan tidak terletak kepada cara dan metode yang dia miliki. Tapi hidayah itu kembalinya kepada Allah. Metode dan cara itu hanyalah membantu. Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita menyampaikan sebuah nasihat kepada sang suami kita, tetapi kita lupa iman kepada kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati, maka ini menjadi salah satu sebab frustasinya dan depresinya seorang wanita. Kalau wanita tidak memahami poin yang pertama. Kita harus paham ini, Bu. Kita tidak bisa memiliki dan menggenggam hati suami kita sebagaimana seorang laki-laki tidak mungkin mustahil menggenggam hati istrinya walaupun mereka menikah telah melewati ratusan purnama. Ada kan orang menikah melewati ratusan purnama, tapi dia tidak bisa mengendalikan hati seorang istri sebagaimana hati seorang suami tidak bisa dikendalikan oleh istrinya. Karena sekali lagi, hati itu miliknya Allah. Dan hidayah itu merupakan hak prerogatifnya Allah. Metode, cara yang kita lakukan, packaging yang kita kerjakan, sekali lagi bertumpu kepada sebuah keputusan final. Dan keputusan final itu keputusannya Allah. Jadi tidak benar kalau ada sebuah tulisan yang tersebar di banyak sosial media. Usaha tidak mengkhianati hasil. Belum tentu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kan sering kita membaca di sosial media. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Belum tentu, Mas. Itu bagi mereka yang tidak punya iman kepada Allah ketika Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Kalau memang usaha itu tidak mengkhianati hasil, maka seharusnya Nabi Nuh itu usahanya merupakan usaha paling ideal ketika mengingatkan istrinya. Karena dia berdakwahnya karena umurnya Nabi Nuh 1650 tahun. Berdakwahnya 950 tahun. Apa kurangnya beliau berdakwah? Dengan tutur kata yang lembut, Nabi Nuh karakternya karakter seorang bapak. Tapi ternyata 950 tahun berdakwah itu Masya Allah. Ternyata istrinya bahkan anaknya tidak beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Nuh. Coba Bu, kalau kita ketemu Nabi Nuh, kita ngomong, Nuh, misal,
ala Bekasi. Emang kamu nggak ngingetin istrimu? Loh, saya tuh ngingetin istri saya 950 tahun. Coba. Tapi ternyata apa yang didapatkan Nabi Nuh justru istrinya ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai seorang wanita yang menjadi contoh dari kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka di situ kita harus kembali ingat bahwasanya dalam perjalanan kehidupan kita berumah tangga, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan poin-poin penting kepada sang suami kita dan kita merasa itu emergensi. Karena ini berkaitan tentang bagaimana kehidupan anak kita ke depannya ketika dia menjadi seorang bapak. Tetap berdesakan hati kita dan keinginan kita untuk menyampaikan. Maka di atas semua keinginan yang bergejolak pada hati kita, tutupnya harus dipasang. Dan tutupnya itu satu. Iman sama takdir bahwasanya dialah pemegang semua hidayah pada kehidupan manusia. Ibaratnya tempat air. Bergejolak airnya, boleh bergejolak. Tapi kalau selama ada tutupnya tenang. Tutup itulah yang kita harus paham. Maka itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Yang ibu mungkin pasti sudah hafal. Ketika Allah menyampaikan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ketika Nabi Muhammad, apa kurangnya Nabi Muhammad dalam keikhlasan? Apa kurangnya Nabi Muhammad dalam ketakwaan? Tapi setiap tutur kata dan kalimat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ketika mengingatkan pamannya Abu Thalib, tapi ternyata tidak berujung manis. Pamannya Abu Thalib tidak juga beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Muhammad. Padahal yang menyampaikan adalah orang yang paling ikhlas di atas muka bumi ini. Dan ketika Allah menghibur Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad merasa gagal, ketika tidak mampu mendakwahi Abu Thalib, Allah turunkan itu surat Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad itu tidak bisa kamu itu ngasih hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Allah yang memberikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan itu menjadikan kita paham di situ. Sekali lagi, suami dan istri kita itu pemilik hatinya adalah Allah. Makanya kalau sudah berkaitan tentang hati pasangan kita, kita harus ingat kepada sebuah riwayat dalam riwayat An-Nasai dan riwayat dari Imam Tirmidzi. Hadisnya Hasan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berdoa kepada Allah dengan redaksi yang semacam ini. Allahumma la talumuni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, jangan engkau celah saya atas apa yang engkau kendalikan dan atas apa yang tidak aku kendalikan. Ibu tahu itu doanya Nabi Muhammad tentang apa? Itu doanya Muhammad tentang rasa cinta yang ada pada hati beliau. Bahwasanya beliau tidak mampu mengendalikan rasa cinta karena cinta itu dibolak-balikkan oleh Allah dan dikendalikan oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, engkaulah pemilik rasa cinta yang bergejolak pada hatiku, engkau yang kuasai, engkau yang kendalikan, dan aku tidak mampu mengendalikan. Makanya Nabi Muhammad, cintanya kepada Ibunda Aisyah lebih besar daripada cintanya beliau kepada istri-istri yang lain. Dan itu tidak mampu dikendalikan oleh Rasulullah sendiri. Walaupun Rasulullah tetap adil dan tidak sama sekali mendolimi salah satu istrinya sekalipun. Disitulah kita semakin paham. Inilah hati manusia miliknya Allah. Makanya terkadang, maaf, kadang-kadang kita suka berkomentar terhadap tetangga orang dan mengatakan, emang nggak dikasih tahu apa suaminya itu? Ketika kita suka berkomentar tentang hal semacam itu di luar pagar, kita ini harus benar-benar menyadari. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu keluarga seseorang. Bisa jadi orang yang kamu tuduh tidak mengingatkan suaminya, bisa jadi dialah orang yang lebih tulus mendoakan suaminya dibandingkan kita kepada suami kita. Tapi apalah daya, wong hatinya manusia itu miliknya Allah. Gak ada orang yang suka dengan, tidak ada orang yang suka dengan problem yang terjadi pada kehidupan mereka. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hati itu tetap miliknya Allah. Mending ibu, hati suami ibu. Hati kita saja tidak mampu kita kendalikan. Kita mampu mengendalikan hati kita? Tidak bisa. Kita ngomong ketika kita sudah mengikuti materi mental health misalkan. Jangan berpikir negatif. Kita ngomong, jangan berpikir negatif. Tapi pikiran kita masih negatif.
Bahkan kita mengatur kapan ketawa dan kapan kita menangis pun tidak mampu kita kendalikan. Settingannya kita tidak mampu. Itulah manusia lemah. Hanya untuk mengatur kapan ketawa dan kapan nangis saja dia nggak bisa. Ibu pernah merencanakan ketawa dan nangis kapan? Tidak pernah. Insya Allah Ustadz habis duhur saya ketawa. Gila ini. Insya Allah Ustadz nanti habis subuh itu biasanya saya nangis Ustadz. Tidak bisa. Kalaulah sama diri kita saja tidak mampu, jangan memaksakan sesuatu yang tidak mampu untuk kita kendalikan. Makanya sekali lagi, hidayah itu kembalinya milik Allah semata. Hati boleh bergejolak, tapi tutup periuknya harus tetap dipasang, supaya tidak terkena sebuah depresi dan frustasi pada kehidupan. Makanya ibu, kalau ibu nanti akan menyampaikan sesuatu, maka ibu harus siap dengan resikonya. Gamblingnya itu cuma 2. Diterima, akhirnya merubah arah kendali rumah tangga, atau tidak diterima, dan kondisinya berlarut-larut. Kalau sudah semacam itu cuma 1. Mintalah sabarmu lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan pasangan kita. Syekh Abdul Karim, tahu Syekh Abdul Karim? Insya Allah tidak tahu. Insya Allah. Seorang ulama besar. Syekh Abdul Karim itu mengatakan kepada kita, terkadang kalau setiap nasihat yang sudah dilontarkan, tapi ternyata tidak tepat sasaran kepada hati yang kita tuju, kadang-kadang cara untuk menyikapinya adalah bersabar. Mintalah sabarmu lebih besar daripada kesalahan pasangan. Karena apa? Selama sabar kita lebih besar daripada kekurangan dan kesalahan pasangan kita, tidak akan membahayakan apa yang kita temukan pada dirinya. Makanya maaf ya, jadi begitu ibu. Makanya ibu, saya sampaikan, kalau ibu secara hukum kita bedah dulu, nomor 1 kita bedah, kita tarik dulu ke fikih. Kalau secara hukum fikih, mengingatkan suami itu wajib atau tidak wajib? Mengingatkan suami itu wajib atau tidak wajib? Mengingatkan suami wajib? Wajib. Tapi mengubah suami itu wajib atau tidak wajib? Karena apa? Karena sesungguhnya suami yang melakukan dosa kelihatan sama istri, sebenarnya kita wajib mengingatkan secara umum kaedahnya. Tapi bagaimanapun ketika dia melakukan dosa, suami itu antara dirinya dengan Allah. Beda ketika seorang suami menemukan istrinya berdosa. Maka dia wajib karena dosa yang dilakukan istri akan terkena hisabnya pertama kali kepada seorang suami. Makanya saya menyampaikan dalam pertemuan yang terakhir, ingat, fungsinya seorang suami itu apa? Fungsinya seorang suami itu bukan mengingatkan, bukan mendidik, itu kewajiban. Fungsinya seorang suami itu apa? Dia menjadi sutroh untuk istrinya dari api neraka ketika sang suami itu masih menjadi istri bagi seorang wanita. Jadi selama ibu masih ada suaminya, maaf, ekstrimnya suami ibu melakukan tindakan yang tidak melegakan hatinya ibu, ekstrimnya ibu tetap beruntung. Kenapa? Selama dia masih menjadi suami kita, kalau kita diberikan kesabaran, ibu dengan neraka ada perisainya, ibu dengan neraka ada penghalangnya, dan penghalangnya dan perisainya itu adalah suami kita. Ilustrasinya adalah suami kita, punggungnya menghadap kepada kita sebagai istrinya, dadanya menghadap kepada kita sebagai istrinya, punggungnya menghadap ke neraka untuk menjadi lapisan menjaga kita dari api neraka. Itu fungsinya seorang suami. Kalaupun ekstrim di rumah tidak ngapa-ngapain. Misalkan ada seseorang, suaminya di rumah tiduran, scrolling, bangun, minta teh, tidur lagi, scrolling lagi. Lalu membuat status, ya Allah, ujian ini berat sekali ya Allah. Gitu. Terus kemudian scrolling lagi, terus aja nge-like kemana-mana sampai malam. Misal ekstrimnya kayak gitu. Lalu ibu mendapatkan suaminya kayak gitu. Kalau kita bicara fikih, saya bicara fikih ya Bu. Saya tidak bicara kemakrufan. Kalau kemakrufan jelas nggak makruf. Tapi kalau kita bicara tentang fikihnya, kalaupun ada suami yang semacam itu secara ekstrim, itu pun fungsinya dia tidak hilang. Dia yang akan mempertanggungjawabkan ibu di hadapan Allah walaupun dia pun berantakan
kedudukannya dia di hadapan Allah. Dan lebih berantakan lagi ketika dia harus bertanggung jawab lagi tentang istrinya. Maka itulah yang menjadikan kita sekali lagi harus paham. Hati boleh bergejolak. Perasaan yang ingin disampaikan begitu banyak. Karena memang perempuan itu kalau ingin menyampaikan, yang disampaikan banyak sekali. Ya, karena kata-kata yang dimiliki wanita tidak perlu diragukan. Maka sesungguhnya ketika hati kita bergejolak, harus ditutup. Supaya gejolak itu tidak menjadikan kita meluber dengan kerusakan. Apa tutupnya? Hidayah itu miliknya Allah. Selesai di situ. Selesai di situ, Bu. Terus gimana kesalahannya, Ustaz? Kesalahannya disisir jadi dua. Kalau kesalahannya berkaitan tentang dosa-dosa besar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah. Wah, ini tanda, Bu. Mari kita akhiri, Bu, kajian kita. Ya, kelihatannya saking khusyuknya mendengar itu. Sudah? Mari kita tinggalkan gejolak di belakang. Tetap ya bergejolak di belakang, tapi tetap tutupnya hidayah itu miliknya Allah. Saya tadi lupa mau ngomong apa. Jadi, Masya Allah. Apa? Oh ya. Kalau ada seorang suami melakukan dosa, ini kembali ke fikih ya, Bu ya. Semua itu harus dikembalikan sama ilmunya. Kalau ada seorang suami melakukan dosa, Ibu, maka disisir jadi dua. Kalau dosa itu dosa-dosa besar, lalu sang suami dalam posisi tidak mau untuk berhenti dari dosa-dosa besar, maka, kata para ulama, ibu lebih baik berpisah. Karena apa? Menjaga kehormatan seorang ibu yang menjaga keimanannya, itu lebih baik daripada dia harus berkorban dan bersanding dengan orang yang tidak menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah. Zina, jelas zina. Bukan hanya tuduhan, tapi betul-betul zina. Dia mengakui zina. Minum khamr tidak pernah berhenti, makan narkoba tidak pernah berhenti. Ini termasuk definisi orang-orang yang telah jatuh di dalam urusan dia menjadi seorang suami, dan wanita apabila mendapati sang suami yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak ada komitmen untuk berhenti, sang istri boleh untuk berhenti dan tidak melanjutkan pernikahan, dan dia tidak dosa. Dia tidak dosa. Kalau dosa-dosanya besar, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, sukanya membunuh, sukanya mukuli orang karena kerjanya debt collector. Semua itu termasuk pada kategori seorang suami yang melakukan dosa besar. Kalau sudah terkategori dosa besar, lalu ternyata tidak punya komitmen untuk bertobat dari dosa-dosa besar itu, maka ibu diberikan hak melanjutkan perjalanan, tetapi itu tidak pilihan yang ideal, atau berhenti dan berdoa kepada Allah supaya diganti yang jauh lebih baik daripada yang pertama. Itu yang paling afdol. Yang kedua, kalau dosa itu tidak berkaitan tentang dosa-dosa besar. Kalau dosa itu tidak berkaitan dosa-dosa besar, tapi perkara-perkara yang belum sempurna. Contoh, suami kita belum semangat mengikuti kajian, belum semangat di dalam mengajak anak kita menuju masjid, belum semangat memberitahu kepada kita bagaimana kita diberikan pendidikan oleh suami kita, bagaimana suami kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak membuat nyaman kondisi rumah tangga ketika omongannya ketus. Kalau pada kondisi-kondisi yang sifatnya bukan pada dosa-dosa besar, kata fuqaha, kata para ahli fikih, maka sabarmu lebih baik. Karena apa? Karena bisa jadi hari ini dia belum berubah, tapi seiring waktu purnama yang datang dia bisa berubah. Dan kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu bisa berubah dan arahnya menuju kepada yang lebih baik. Jadi inilah yang menjadikan kita semakin memahami tentang ini. Disisir menjadi dua. Dan itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama, sekali lagi, bahwasanya ketika kita mengetuk hati suami kita, pastikan bahwasanya tetap hidayah itu miliknya Allah semata. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menerangkan kepada kita. Yang kedua di dalam kita mengucapkan
sebuah kalimat demi kalimat yang kita ingin sampaikan kepada sang suami ketika dia menjadi kepala madrasah untuk rumah tangga kita, maka sesungguhnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah kekuatan doa. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita sampaikan kepada sang suami tanpa kita mengiringi dengan sebuah kekuatan untuk kita mendoakan setiap waktunya dan setiap saatnya, ibaratnya adalah menanam satu benih di tempat yang tidak kita sirami. Mungkin bisa tumbuh, tapi kemungkinan tidak tumbuh pun lebih besar karena tidak kita sirami. Maka doa itu merupakan salah satu di antara penguat yang kedua. Makanya kita mendapati perkataan yang indah. Bentuk tawakal kita di dalam kita berumah tangga itu simpel. Ketika doa kita lebih banyak daripada amarah dan emosi kita. Jadi kalau ibu tanya, konsep tawakal mencari rezeki, bentuknya menerima berapapun rezeki yang Allah takdirkan. Konsep tawakal kita di dalam berumah tangga itu, apa konsep tawakal kita di dalam berumah tangga? Ketika doa yang kita panjatkan kepada suami kita itu lebih banyak dan lebih sering daripada frekuensi emosi dan amarah kita. Berarti kita sudah tawakal itu dalam bentuk doa. Maka akhirnya para ulama mengatakan, mengapa banyak sekali ucapan seorang wanita ketika dia mengingatkan suaminya membentur tembok yang tidak merubah kondisi dan keadaan apapun kepada suaminya, maka orang-orang solih lalu berkata, bisa jadi ketika kita mengingatkan suami kita dan menyampaikan kalimat-kalimat yang kita ingin sampaikan kepada sang suami, ternyata tidak diiringi dengan sebuah kekuatan yang bernama sebuah doa. Dan akhirnya, ketika sebuah kalimat yang disampaikan tanpa doa, maka dia melesat tanpa target yang jelas ketika dilemparkan itu sebuah keinginan kepada sang suami. Makanya akhirnya mendoakan itu menjadi sebuah kewajiban. Makanya siapa orang yang paling layak untuk kita doakan setelah orang tua kita? Ya suami kita dan istri kita. Bahkan kalau ada di antara ibu-ibu yang nanti mungkin tanya, saya punya anak 5 Ustadz, saya punya suami. Kalau saya berdoa, mana yang saya harus doakan dulu Ustadz? Anak saya 5 atau suami saya? Atau anak saya dulu, setelah itu suami saya? Kalau saya lagi tidak sebel sama dia. Kalau lagi saya sebel, sudah saya skip aja Ustaz. Kira-kira mana yang harus didoakan dulu? Saya tanya sama ibu-ibu semuanya. Jawab jujur ya. Mana yang didoakan? Ibu punya anak 5. Terus ada suami ibu. Mana yang didoakan dulu? Suaminya dulu atau anaknya? Siapa yang ngomong suami? Ibu ngomong suami? Mana dalilnya, Bu? Suami dulu atau anak? Mana dalilnya, Bu? Apa Bu Agnes? Suami dulu? Enggak, harus milih. Enggak bisa bersamaan. Kan harus disebut dulu. Mana Ibu? Mana yang harus didoakan dulu? Masya Allah ini. Ibu-ibu sudah nikah berapa puluh tahun ini. Mana yang harus didoakan dulu? Siapa yang mengatakan suami? Ibu, mana dalilnya Bu? Dalilnya ibu paham kok. Yakin saya hafal dalilnya. Siapa yang bisa menjawab dalilnya saya kasih hadiah. Siapa tadi yang ngomong? Siapa itu Ibu? Coba lihat sih Bu. Ke sini Bu. Ya. Apa dalilnya Bu? Dari mana? Surat Al-Furqan 74-nya. Ibu dapat hadiah. Hadiahnya minuman Bu. Enggak. Hadiahnya nanti buku. Dalilnya simpel Ibu. Dalilnya ada pada surat Al-Furqan 74. Mari kita berdoa. Hafal atau tidak doanya ini? Hafal. Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Coba Bu, di situ Allah menyebutkan kata pasangan atau anak dulu? Sengambek-ngambeknya ibu kalau masih sempat ngambek. Dan sejengkel-jengkelnya ibu, Allah tidak pernah mengatakan di dalam surat Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan 74, kalau kamu lagi ngambek, nggak apa-apa, azwajinanya dihilangkan. Enggak. Maka tetap kita berdoanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Allah itu meletakkan setiap pemilihan kalimat, itu pasti ada ilmu. Kenapa Allah letakkan pasangan dulu? Suami kita dulu, istri kita dulu sebelum anak. Karena tidak ada yang paling berhak di dalam kehidupan kita kecuali pasangan dulu. Anak-anak nanti akan memiliki jalur takdirnya masing-masing. Dan dia akan hidup dengan keluarganya. Dan kita pun satu paket dengan pasangan kita. Makanya saya ketika pernah nyampaikan materi ini di selatan Jakarta sana, ada ibu-ibu yang ngomong, kalau saya nggak mau Ustadz, saya mendoakan anak-anak saya dulu. Setelah itu ya baru suami saya. Loh, dalilnya jelas. Kenapa kita harus mendoakan pasangan kita? Kalau kita mendoakan pasangan kita, Ibu, dan akhirnya itu membuka pintu langit dan diterima sama Allah, kerukunan ibu, keharmonisan ibu, kebahagiaan ibu bersama sang suami dan sebaliknya, itu yang membawa kebahagiaan pula kepada sang anak. Makanya tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan seorang anak ketika melihat orang tua itu apa? Simple, melihat orang tuanya rukun. Dan tidak ada sesuatu yang paling diingat oleh seorang anak dari orang tuanya itu apa? Pertengkaran orang tuanya, Bu. Itu tidak akan pernah dihapus selama-lamanya. Maaf ya Bu, saya cerita. Misalnya, orang tua saya dengan izin Allah, Masya Allah, mereka menikah hampir 55 tahun lebih. Dalam kondisi baik. Tidak jarang bertengkar. Tapi pernah, bapak dan ibu itu bertengkar. Sekali-sekalinya seumur hidup saya. Ketika saya masih kelas 2 SD. Bapak pulang dari luar, ibu habis nyuci, bertengkar. Memorinya itu sampai sekarang tidak bisa hilang. Walaupun setelah itu tidak pernah sama sekali bertengkar. Puluhan tahun. Ya kalau bertengkar paling-paling diem-dieman. Kalau ibu saya ngomong sama bapakmu, ini bertengkar biasanya. Kalau ibu-ibu ketawa, ibu pelakunya juga. Tapi Masya Allah, sekalinya pertengkaran ini itu pernah terjadi di depan mata saya saat itu tidak pernah bisa terhapus. Didefrak bisa, tapi dihapus tidak bisa. Karena apa? Manusia itu disetting tidak bisa mendelete pikiran dan memori. Terutama kalau sudah membekas. Makanya maaf ya, kalau akhirnya para psikolog itu hati-hati ngomong kepada kita, hati-hati Bu sama tontonan anak. Pornografi itu tidak bisa dihapus. Hanya bisa didefrak, Bu. Ibaratnya lacinya banyak. Kalau anak terkena konten pornografi, ditaruh itu memorinya tentang pornografi yang paling bawah. Tapi kadang-kadang bisa naik ke atas di momen tertentu. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya di situ kita mendapati mendoakan pasangan dulu itu lebih diutamakan. Makanya kadang-kadang kenapa nasihat-nasihat kita terkadang membentur tembok yang begitu keras dan tidak menimbulkan respon dan reaksi yang baik yang datang dari pasangan kita. Mungkin kita jujur deh, ngaku bahwasanya kita belum khusyuk mendoakan namanya dan menyebutkan namanya di hadapan pemiliknya, yaitu adalah Allah. Tahajud kita kurang menyertakan namanya. Sujud-sujud kita yang panjang begitu pelit menyebutkan namanya. Dan ketika kita diperintahkan untuk menyebutkan namanya, bahkan menyebutkan namanya sebelum menyebutkan nama anak kita, kita pun lebih ikhlas menyebutkan anak kita daripada menyebutkan nama suami kita ketika kita sedang terkena gelombang kecewa. Ya, makanya ada kata-kata bagus dari seorang ulama. Kalaulah seorang wanita mencintai suaminya sebagaimana dia mencintai anaknya, maka pasti semua wanita di atas muka bumi ini masuk surga. Cuma masalahnya cintanya wanita kepada anak itu biasanya lebih besar daripada cintanya dia kepada sang suami. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Makanya yang kedua, mendoakan.
Dan mendoakan itu merupakan apa? Senjata, Ibu. Ibu tahu senjata? Kita lihat, ya, kita lihat tukang es kelapa, Kang Junet namanya, yang suka motor. Kang Junet itu selalu membawa kelapa kemana-mana. Apa yang kita bayangkan kalau kita beli kelapa, lalu Kang Junet tidak membawa golok? Mas, es kelapa. Bentar ya Ustaz, 2 jam ya? Loh kok 2 jam? Saya nggak bawa golok. 2 jam pun belum tentu selesai. Tapi ketika Kang Junet itu membawa golok, nggak sampai 5 menit. Es kelapanya mau dikasih jeruk, Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Maka akhirnya kita mendapatkan es kelapa seger dalam waktu tidak sampai 10 menit. Kenapa? Dibantu dengan golok senjatanya Kang Junet. Doa itu sama, Bu. Karena kita hari ini dituntut di sosial media, semuanya harus diposting. Akhirnya apa? Kita meremehkan doa. Lalu kita lebih suka untuk menyindir pasangan kita lewat Instagram Story. Lalu merasa bahwasanya itu nanti lebih ngena kepada sang suami daripada doa. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Makanya kenapa akhirnya para ulama mengatakan kalau terjadi pertengkaran, matikan handphone kamu. Karena yang rusak itu ketika sudah disampaikan di depan orang banyak. Masalah itu kalau sudah diceritakan sama orang, nggak akan selesai. Semakin banyak kepala tahu, semakin susah menentukan objektivitas atas masalah yang sudah diceritakan. Coba Ibu lihat, ada keluarga, satu pihak menceritakan masalahnya. Di atas 75% tidak akan selesai masalah keluarganya. Kenapa? Sudah terlalu banyak kepala yang mengambil inisiatif sendiri dan kesimpulan sendiri. Makanya sampai dikatakan apa? Haram. Haram dibuka. Dan siapa yang menahan untuk tidak membuka itu yang biasanya akan diberikan oleh Allah keberkahan pertolongan. Makanya kembali ke tadi, doa. Doa itu senjata. Dan kalau Ibu tahu bahwasanya itu senjata, senjata itu butuh 3 komponen. 1, kekuatan orang yang memegang senjata. Ya atau tidak, Bu? Karena kalau tidak kuat, ya tidak akan bisa memegang senjata dan tidak bisa menggunakan. Contoh, Basam, anak saya, megang golok, tidak bisa. Kekuatan orang yang megang senjata harus kuat. Yang kedua, tajamnya senjata. Yang ketiga, antara senjata dengan benda objeknya tidak ada penghalang. Akhirnya cepat selesai. Sama, doa itu memerlukan 3 komponen. Kita harus yakin jawaban atas masalah yang kita hadapi itu bukan di sosial media. Bukan pula yang kita ceritakan sama orang. Makanya sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, kalau kamu ingin tahu keburukan suami dan keburukan istri, simple. Kalau ada masalah, dia cerita sama orang lain lebih dulu daripada cerita kepada Allah. Bi'sa zauj wa bi'sa zaujah. Itu seburuk-buruk suami, seburuk-buruk istri. Kapan? Kalau dia sudah cerita ke orang dulu sebelum cerita sama Allah. Siapa sih keluarga yang tidak lepas dari masalah? Nggak ada. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan buruknya seorang suami itu kapan? Ketika ada masalah, dia sudah cerita ke setiap orang sebelum dia cerita sama Allah. Buruknya seorang istri pun sama. Ketika ada masalah pada suaminya, di mana suaminya itu Allah kirimkan kepadanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ada slack dia cerita sama makhluk sebelum cerita kepada pengirim makhluk itu, yaitu adalah Allah. Dan Allah ngirimnya itu tidak main-main, Bu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan setiap masalah kalau sudah diketahui orang, ditinggal sama Allah, tidak dibantu. Mana dalilnya, Ustaz? Minal birri kitmanul masaib, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Termasuk dari kebaikan kamu dalam iman itu apa? Kamu menyimpan rapat semua musibah dan masalah yang terjadi pada dirimu dan keluarga. Mau kita dijelek-jelekin, biarin. Kita punya Allah yang mengatur semuanya. Itu yang kita harus perhatikan. Makanya kekuatan doa itu penting. Saya kemarin Ibu di kajian, saya menyampaikan tentang bagaimana kita menghadapi suami yang tidak sholat. Begitu kan? Saya menyampaikan satu tema di sebuah kajian. Gimana kalau suamimu tidak sholat? Ini kan para ulama memandangnya ada 2. Kalau suamimu menolak sholat karena mengingkari kewajiban, wajib pisah. Kok Mas nggak sholat? Nggak wajib. Mas sholat, terserah saya dong. Kalau mau ya sama saya, ya begitu. Kalau nggak mau, cari suami lain.
Cari suami lain, Bu. Bismillah. Oh, mengingkari kewajiban. Tapi kalau ada seorang suami, dia tidak sholat, tapi dia tahu kewajiban, tapi belum mau untuk sholat. Ibu diberikan dua pilihan. Nunggu kalau sabar. Pisah kalau ibu melihat bahwasanya ini tidak bisa berlarut-larut ketika tidak ada satu titik jelas. Mas, sholat, Mas? Ya. Sholat enggak? Sholat itu wajib. Tapi hatiku belum dapat hidayah. Salam ya sama Allah kalau sholat. Kalau semacam ini, ibu dikasih oleh Allah pilihan. Saya ketika menyampaikan materi ini di sosial media, di Instagram, itu ada orang yang nge-DM, masuk ke admin, ngelaporin ke saya. Dia panjang lebar di situ. Saya berkata, kalau suamimu belum sholat, berdoalah dulu sebelum mengambil keputusan. Khusyuk berdoa. Itu di situ ada yang nge-DM, Bu. Ini kisahnya. DM-nya masih ada, dikirimkan ke grup oleh admin IG saya kepada kami. Lalu bercerita, Ustadz, saya adalah orang yang pernah mendengar Ustadz menyampaikan tentang masalah kekuatan doa seorang istri. Suaminya tidak sholat, Bu. Didoakan hampir 3 tahun. Dan akhirnya dengan izin Allah, hari ini suaminya tidak pernah kelewatan untuk sholat berjamaah. Siapa yang memegang hati seseorang? Allah. Dan doanya istri itu besar, Bu. Kenapa doanya istri itu besar? Kamu tahu aibnya, kamu tahu salahnya, kamu tahu kurangnya, kamu tahu bagaimana suamimu. Tapi kamu masih tetap mendoakan. Itu yang dinilai sama Allah. Orang lain mendoakan suami kita, wajar. Dia nggak ngerti aibnya suami kita kok. Ya atau tidak, Bu? Berapa banyak suami yang dipuji sama orang? Wah, Masya Allah ya ma, baik suaminya gitu. Kamu nggak tahu di rumah ya apa. Apa kamu nggak ngerti di rumah? Gitu. Tapi kalau ibu, kenapa kok dinilainya mahal oleh Allah, Bu? Karena ibu mendoakan, ibu tahu aibnya, ibu tahu kekurangannya, ibu tahu segala macam yang berkaitan tentang dirinya. Maaf sekali, sampai ekstrimnya tuh kalau saya nambahin, ini nggak ada di kitab, saya tambahin. Sampai ibu tahu kalau dia kentut itu, ini kentutnya dia. Lalu ibu tetap mendoakan, itu yang dinilai sama Allah. Sama, doanya suami kepada istri itu dinilainya besar oleh Allah. Kenapa? Kamu yang membiayai, kamu yang ngasih nafkah, kamu yang menjadi punggungnya dari api neraka. Kamu yang ngasih kecukupan makannya, AC-nya, sampai semua gadgetnya kamu yang bayarin semuanya. Tapi kamu tahu bengkoknya dan kamu tetap mendoakan. Itu doanya suami itu dinilai besar oleh Allah. Mendoakan orang yang kita tahu aibnya itu tidak gampang. Saya mendoakan ibu semoga dirahmati oleh Allah. Wajar, saya nggak ngerti aibnya ibu. Tapi ketika saya mendoakan istri, saya tahu aibnya dan tetap mendoakan, itu besar. Kenapa? Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu disertai dengan besarnya cobaan. Apa yang besar cobaannya? Tahu aibnya orang dan kita tetap harus mendoakan. Itu yang menjadi bermakna. Makanya mendoakan itu penting sekali. Dan itu tidak terpisahkan pada kehidupan kita. Di dalam kita mengatur setiap poin penting yang akan kita sampaikan, perhatikan doamu sudah atau belum. Karena apa? Doa itu, Ibu, ibarat kita nyerang satu wilayah. Ibu kalau tahu perang di peperangan manapun, strategi peperangan itu gimana? Ketika akan menguasai satu wilayah. Tidak langsung artilerinya turun, tidak langsung pasukan darat. Kalau akan menguasai satu wilayah, yang dilakukan pertama kali itu apa? Menggempur dengan pesawat dulu. Blong, 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 blong. Kayak orang Israel ketika sama Palestina. Itu pesawat dulu, Bu. Semuanya di bumi hanguskan dulu. Setelah dia merasa tidak ada tanda-tanda gerakan Hamas, baru itu pasukan angkat daratnya itu pede masuk ke Gaza. Walaupun akhirnya dijebak ketika akhirnya pasukan Hamas itu keluar dari lorong-lorong yang mereka persiapkan. Dan sekarang kondisinya kayak neraka bagi pasukan Israel. Tapi serangan itu selalu begitu. Serangan itu dari udara dulu. Makanya Hamas ketika nyerang pada tanggal 7 Oktober itu kan dari udara dulu. Walaupun sederhana. Para layang dia. Karena nggak punya pesawat tempur. Sama, Bu. Kita ketika menginginkan target, kita lock itu target kita. Maka ngelok target itu dengan apa? Doa dulu. Ya Allah,
ini suami saya ya Allah. Kalau subuh belum ngajak anak-anak ke masjid. Kapan anak saya dikenali malaikat siang dan malaikat malam? Kapan akan dikenali oleh malaikat siang dan malaikat malam? Maka ketika kita dalam kondisi semacam itu, yang kita lakukan dan kita kerjakan itu apa? Yaitu adalah mendoakan dulu. Memaksimalkan dulu. Supaya akhirnya doa itu betul-betul membuka jalan. Dan akhirnya memberikan kemudahan bagi kita. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Insya-Allah. Hal-hal kayak gini tuh Ibu. Yang harusnya para suami itu harus paham. Seorang ibu pengen ngaji. Anaknya nangis. Padahal ibunya pengen sekali dapat ilmu. Makanya sedih sekarang. Kalau generasi Z Ibu. Suka memusuhi ibunya dan bapaknya saya. Berapa banyak ibu-ibu yang kadang-kadang pengen ngaji gitu. Anaknya nangis-nangis gitu. Nanti giliran ketika ibunya ada salah dikit, anaknya nyalahin orang tuanya. Semoga ibu itu dikasih kelapangan dan kesabaran. Jadi itulah yang kedua. Jadi berdoa itu ibaratnya adalah memastikan serangan itu tepat. Dibuka dulu wilayahnya, didoakan dulu. Dan akhirnya itulah yang akan mengubah banyak kondisi. Mungkin ibu nanti akan tanya, Ustadz, sudahlah realistis aja. Oke, realistis. Berapa lama saya harus mendoakan? Ini. Jawabannya tidak pernah keluar. Angka. Bisa 1 tahun, 2 tahun. Bisa 3 tahun, 4 tahun. Sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada ibu. Karena apa? Setiap doa, itu Allah selalu memberikan kepada kita kondisi ibu. Sebagai sebuah tanda bagi kita untuk membaca. Jadi map readingnya itu harus kita baca. Kalau ibu berdoa, dalam perjalanan 1-2 tahun, sudah ada perubahan dikit-dikit, walaupun masih dikit-dikit. Perubahan itu sebenarnya sebuah jawaban dari Allah. Tunggu, perubahannya sudah aku kirimkan. Tapi ketika ibu berdoa, tapi tidak ada sama sekali tanda-tandanya, sama sekali tanda itu tidak pernah keluar sama sekali. Kalau tandanya tidak pernah keluar sama sekali, istikharah. Minta kepada Allah. Apakah berpisah itu jawaban yang terbaik? Ustadz, kalau saya sholat istikharah, lalu saya tahu jawaban itu betul-betul datang dari Allah, itu bagaimana? Ada 3 kondisinya. Kalau ibu sudah sholat istikharah, lalu ibu mencari jawaban atas sholat istikharahnya itu. Kalau ibu setelah istikharah, ternyata keputusan ibu untuk berpisah dimudahkan oleh Allah. Dan semua perkara mendukung itu. Orang-orang sholih di sekitar ibu mengatakan, iya bismillah. Orang-orang yang mereka itu ma'ruf, bijak ketika melihat masalah yang ibu dapatkan ketika ibu konsultasi, bukan untuk curhat. Mengatakan, iya harus berpisah. Dan memang tidak ada penghalangnya. Sang suami juga tidak merasa keberatan ketika kita ajukan perpisahan, maka pilihan Allah itu adalah berpisah. Kalau Allah gampangkan untuk berpisah. Atau yang kedua, kalau setelah kita sholat istikharah, kondisinya tidak berubah sama sekali. Dan ternyata kondisinya memang belum berubah. Ya. Tapi ternyata orang-orang sholih di sekitar kita ternyata menghalangi. Mengatakan, coba mbak, sabar dulu. Terus ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita akhirnya itu mulai ragu dengan keputusan kita. Ketika kita melihat, oh ternyata dia mulai melembut. Ketika ada perubahan dikit-dikit, maka ketika itu terjadi, kata para ulama, itu jawaban dari Allah, tidak. Yang ketiga, ketika kamu sholat istikharah, minta apakah ini harus pisah ataukah tidak. Maka masih suram, kita tidak ngerti nih, yang Allah mudahkan itu yang mana. Maka disitulah kita wajib untuk berkonsultasi sama orang yang alim untuk meminta petunjuk. Jawaban istikharah saya kemana, wahai syekh? Jawaban istikharah saya kemana, wahai ustaz? Dan itu menjadi sebuah poin yang terakhir kalau semua kondisi sudah tidak menemukan hasil. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, ketika kita mengetuk hati suami kita adalah bagaimana ketika kita menyampaikan
keinginan kita kepada sang suami itu, kalau kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Iyas bin Muawiyah, maka perhatikanlah kondisi dan perhatikanlah waktunya. Karena memperhatikan kondisi dan waktu itu sangat mempengaruhi hasil dari apa yang kita sampaikan. Iyas bin Muawiyah, seorang wanita, sahabat wanita yang memiliki seorang putri, ketika beliau itu memberikan wejangan kepada putrinya ketika akan menikah, salah satunya beliau sebagai seorang ibu mengingatkan anaknya, kapan harus mengingatkan suaminya. Maka yang dikatakan oleh sahabat wanita yang agung ini mengatakan semacam ini. Nanti nak, kalau kamu ingin mengingatkan suamimu, jaga makannya dulu. Pastikan suamimu tidak dalam kondisi lapar. Yang kedua, yaitu adalah pastikan suamimu tidurnya cukup. Sehingga nomor 3, teknisnya ketika kita mengatakan kepada suami kita itu apa? Memperhatikan kondisi laparnya dan kondisi matanya. Karena kata Iyas rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anha mengatakan, karena seorang laki-laki itu sangat terpengaruh dengan kondisi matanya dan kondisi perutnya, Bu. Sehingga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada suami kita, ketika dia dalam kondisi lapar, tidak nyampe. Dan ketika kita mengatakan kepada suami kita, ketika kondisinya lagi lelah, ibu lalu menyampaikan, tidak nyampe, Bu. Pastikan tidurnya cukup dulu. Dan pastikan makannya itu dia sudah dalam kondisi cukup. Terlebih lagi ketika makanan-makanan yang menjadi favoritnya kita masakkan dan sudah dia makan. Baru kita mengatur apa proposal yang ingin kita sampaikan kepada sang suami. Ini termasuk salah satu teknis. Teknisnya. Makanya maaf, ibu ketika melihat ada sesuatu yang tidak benar, yang ibu jumpai, dan ibu ingin menyampaikan nasihatnya itu kepada sang suami, jangan ketika dia pulang dari kantor ketika dalam kondisi kelelahan, ditambah lagi terkena macet yang panjang. Macet 3 jam di pintu tol Bekasi Barat. Baru buka pintu, kita sudah ngomong, sini mas, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bu, gak mumet suaminya, alhamdulillah itu. Maka sesungguhnya itu termasuk salah satu keterampilan untuk mengatur. Sebagaimana ketika kita memastikan makanan yang kita suguhkan adalah makanan yang dia senangi. Karena apa? Karena terkadang sesuatu yang berat, tapi terkadang disertai dengan metode yang tepat, itu nyampe. Makanya ketika ada seorang suami, ketika dia diperhatikan masalah tidurnya dan masalah makannya, lalu dia sudah tercover dalam persoalan itu, maka insya Allah, maka apa yang disampaikan oleh seorang istri mudah masuk. Apabila disertai dengan syarat-syarat yang lainnya, supaya nyampe. Maka akhirnya akan menjadi sebuah perenungan untuk seorang suami. Ketika dua perkara itu diperhatikan. Makanya maaf, kalau ada seorang istri, jarang memperhatikan tidur kualitas dari suaminya, jarang memperhatikan makanan yang dikonsumsi sama suaminya, tapi terkadang dia sudah menyebutkan berbagai macam komitmen yang harus direspon oleh seorang suami. Susah, Bu. Seorang suami tidak akan bisa merespon dengan maksimal apa yang diucapkan oleh seorang istri ketika kebutuhan basicnya tidak terpenuhi. Kebutuhan basic untuk tidur dan kebutuhan basicnya untuk makan yang cukup supaya dia bisa merespon apa yang dikatakan untuknya. Iya. Makanya ketika Ibunda Aisyah menceritakan tentang 11 wanita yang diceritakan kepada Rasulullah, kapan Ibunda Aisyah menceritakan satu persatu tipe seorang suami, maka Ibunda Aisyah itu menceritakannya itu habis Isya, Bu. Setelah Rasulullah istirahat, setelah Rasulullah mau istirahat dalam kondisi sudah tenang, akan berbagai macam pikirannya, kondisinya sudah dalam kondisi kecukupan perutnya, baru cerita apa yang perlu diceritakan kepada suaminya. Ini penting.
Karena bagaimanapun kita harus memahami betul bahwasanya kondisi teknis itu sangat mempengaruhi. Ya. Makanya ada yang namanya istilah prime time. Kan ada namanya istilah prime time dalam iklan. Makanya kenapa prime time itu ketika di televisi kadang-kadang habis isya itu jauh lebih mahal harganya, rate per iklannya. Karena pada waktu itu waktu efektif ketika manusia sudah istirahat, habis mandi, pulang dari kantor, habis makan, dia duduk ngeliat TV. Makanya rate iklannya itu menjadi lebih mahal. Kalaulah pemasangan iklan saja, slotnya terpengaruhi dengan prime time dan bukan prime time, supaya setiap pesan dalam setiap produk bisa nyampe kepada customer, dan iklan yang dipasang habis isya itu biasanya jauh lebih mahal daripada iklan yang dipasang jam 1 siang. Itu ngasih bukti kepada kita, Iyas binti Muawiyah itu betul. Ketika seorang sahabat wanita itu mengatakan kepada putrinya, jangan sekali-kali ngomong serius ya sama suamimu ketika dia belum tidur, dan jangan ngomong serius sama suamimu ketika dia belum cukup makannya. Ya. Masak dulu, Bu, kalau memang mau masak. Atau pesenlah soto kudus gitu. Soto Betawi. Suruh makan dulu. Makanya kadang-kadang kalau ya percaya, kadang-kadang kalau istri saya masak, masakan kesukaan saya udah curiga nih ngomong apa habis ini. Nah, biasanya habis dimasakin tuh ada ngomongan serius. Kalau saya tuh suka, Bu, makanan selain makanan ini tuh saya suka, kesukaan saya itu dimasakin gimbap sama istri saya. Kalau dimasakin gimbap tuh saya udah pikir ini mau ngomong apa ya habis ini. Tapi ya enggak apa-apa, kita habis makan enak, nyaman, ngobrol pun jadi enak. Makanya itu termasuk salah satu di antara hal, mungkin sifatnya teknis, tapi terkadang menjadi hal yang diremehkan. Akhirnya apa? Menjadi sebab pertengkaran. Kalau sudah menjadi sebab pertengkaran, meninggalkan memori yang tidak nyaman. Sehingga akhirnya termasuk salah satu di antara perkara yang kita harus memahami tentang perkara itu adalah ingatkan bahwasanya ketika kita harus menyampaikan itu pada kondisi waktu yang tepat ketika kita menyampaikan. Dan maaf ya Ibu, jangan mengingatkan suami terus-menerus. Terutama ketika mengingatkan suami di depan anak. Tidak boleh itu. Termasuk salah satu tidak beradabnya seorang istri, itu bukan hanya ngomong kasar sama suami. Tapi ketika dia mengingatkan suami, ketika suami ngomong apa di depan anak, lalu kita begitu gampang mengatakan, nggak gitu mas. Ini nggak boleh. Apa yang terjadi Ibu? Anak Ibu tidak lagi memandang sang bapak itu adalah kepala keluarga. Akhirnya apa? Yang dipandang adalah ibunya kepala keluarga. Dan kalau itu sudah terjadi, fitrah kehidupan anak jadi rusak. Ibu kalau pengen nyampaikan sesuatu, tunggu anaknya pergi. Ngomong yang baik, tarik. Mas, kalau menurut saya kayak gitu, ternyata nggak cepat loh. Kenapa? Sang laki-laki sebagai kepala keluarga itu tetap harus dijaga. Maaf ya Bu, saya tuh kalau membelikan barang, saya tuh kan nggak punya online shop. Yang punya istri. Tapi setiap dia membelikan barang, selalu saya ngomong, pastikan bahwasanya anak tahu yang membelikan abinya. Kenapa itu penting, Bu? Supaya dia paham bahwasanya sang bapak itu pahlawan bagi keluarga. Makanya kenapa sampai akhirnya parenting hari ini tuh sampai gini ya. Kalau ada medali yang pernah diperoleh seorang bapak itu dituruh, nempel di dinding. Bukan apa-apa, bukan untuk pamer. Supaya sang anak itu menganggap hero-nya itu ya bapaknya. Kenapa hari ini penting, Bu? Sekarang kita berada pada kondisi fatherless. Orang itu tidak lagi memiliki figur seorang bapak dalam kehidupan rumah tangga. Makanya, maaf, sampai menjaganya itu dalam kondisi semacam itu. Dan jangan mengingatkan secara terus-menerus. Kenapa? Mengingatkan terus-menerus itu akan membawa kebosanan. Makanya maaf ya, khutbah Jumat yang paling baik, yang panjang atau yang pendek? Yang pendek.
Kalau panjang khutbah Jumat, kira-kira apa responnya dari para jamaah? Ngantuk. Nguapnya dikerasin. Wah. Kalau enggak batuk-batuk. Kalau enggak ngeliatin jam. Kenapa? Karena manusia itu fitrahnya enggak suka lama. Makanya Islam, sunnah itu selaras dengan fitrah. Lu sampai urusan kadar, durasi, menyampaikan kebenaran, itu pun diatur dalam Islam. Kalau seorang khotib saja diatur paling lama itu 20 menit sudah, jangan lebih daripada itu kalau bisa. Maka sesungguhnya itu pun sama. Mengingatkan tidak boleh terus-menerus, Bu. Mengingatkan suami pagi ngingetin, mau pergi kantor ngingetin lagi. Nanti baru aja naik mobil, WA lagi. Baru jalan, voice note dikirim lagi. Ingat mas, matanya dijaga, matanya dijaga. Nanti baru nyampe, mas, matanya mas. Mengingatkan secara terus-menerus itu akhirnya menjadikan apa? Orang itu akhirnya apa? Dia itu bosan. Dan akhirnya apa? Dia resisten terhadap sesuatu yang berlebihan. Makanya dalam Islam, kenapa ngaji itu tidak boleh terlalu sering, Ibu? Saya sudah sampaikan terus berulang-ulang ini. Ibu tuh kalau ngaji sehari itu gak usah 3 kali, 4 kali, Ibu. Malah bosan nanti. Sehari Ustaz, saya ngaji di sini, Baitul Rahman. Nanti di Baitul Jihad. Nanti di Ramadan, Ustaz. Pokoknya karir saya ngaji itu luar biasa. Sehari sampai 4 kali. Bosan, Bu. Akhirnya 1 bulan ya sudah lele dia. Ngaji Mbak, sudah tamat semua Ustaz. Makanya Imam Nawawi mengenali sebuah kaidah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, al-iktisadu fit ta'ah. Sederhana, ketika mengingatkan itu sederhana. Makanya kajian ilmu kayak gini itu sebenarnya tidak sehat ini. Dari setengah 10 sampai jam 11. Udah terlalu lama ini sebenarnya. Cuma materinya baru nomor 3. Ini sebenarnya sudah terlalu lama. Kenapa? Menciptakan kebosanan, penat. Akhirnya orang pingin ke kamar mandi, padahal di kamar mandi nggak ngapa-ngapain gitu. Maka sama, kata para ulama, selain kita tidak boleh mengingatkan, harus memperhatikan kondisinya, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, jangan pernah mengingatkan di depan sang anak-anak, termasuk di dalamnya jangan terlalu sering. Karena apa? Mengatur ritme ketika menyampaikan itu penting. Dan ini yang terkadang sering kita tidak perhatikan. Makanya akhirnya yang ketiga ini menjadi sebuah masalah yang kita harus perhatikan. Terutama ya Bu ya, jangan pernah nyela. Apapun ketika sang suami lagi ngomong sama anak, itu sama sekali tidak bagus. Kalau Ibu pernah melakukan itu istighfar. Kenapa Bu? Apa yang terjadi? Nanti akhirnya figur seorang ayah berkurang drastis di depan kehidupan anak. Karena apa? Halah, papa mah mana berani sama mama. Kalau anak kita sudah berpikir kayak gitu, itu berarti tidak sudah fitrah itu. Ibu jangan malah seneng. Betul nak. Mama dilawan nak. Ini kalau ada orang kayak gini suruh ngaji di Baitur Rahman. Paham? Poin nomor 3 ini? Paham. Ya. Makanya akhirnya itu menjadi salah satu perkara yang cukup sangat fundamental pada kehidupan ketika mengingatkan seorang suami. Yang keempat, Ibu. Ini yang terakhir ya. Nggak bisa kita bahas semuanya. Yang keempat. Pilihlah nada-nada dan intonasi-intonasi yang rendah. Karena mengingatkan seorang suami, kalau Ibu pakai intonasi tinggi, enggak nyampe, Bu. Demi Allah enggak nyampe. Pemilik dominasi suara tinggi, suara alto, itu laki-laki. Makanya ketika ada laki-laki mendapatkan seorang wanita yang dia nikahi karena dia ingin mendapatkan kelembutan, enggak ada laki-laki itu yang menikahi perempuan itu. Kenapa kamu nikahin dia? Suaranya kayak laki-laki. Enggak ada. Maka sesungguhnya perempuan itu pemilik suara kelembutan. Makanya Allah terangkan itu di dalam salah satu ayatnya kan. Allah itu menyampaikan di dalam salah satu
ayatnya itu surat Al-Ahzab 32. Ini merupakan ayat secara umum pelajaran pada surat Al-Ahzab 32 itu mengingatkan bahwasanya ibu-ibu dan kalangan wanita tidak boleh terlalu lembut kalau ngomong kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Suaranya biasa saja. Tapi ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Sifat basicnya perempuan yang baik itu ngomongnya lembut di dalam rumah, bukan di luar rumah. Maka akhirnya dari surat Al-Ahzab 32 inilah yang menjadikan para ulama itu menerangkan kepada kita. Apa yang diterangkan? Perempuan itu ketika mengingatkan suaminya, mereka itu harus memakai fitrah yang Allah berikan kepadanya dan perhiasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa fitrah yang Allah berikan kepada perempuan? Apa anugerah yang Allah berikan kepada perempuan? Suara yang lembut dan intonasi-intonasi yang rendah. Ibu, saya membaca sebuah penelitian di Amerika, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam jurnalnya. Ternyata masalah di Amerika, banyaknya percekcokan dalam rumah tangga itu ternyata disebabkan karena intonasi dan nada. Karena nadanya sudah naik, responnya naik juga. Sehingga akhirnya salah satu di antara seni keterampilan tingkat tinggi ketika seorang wanita menyampaikan sesuatu kepada sang suami, Masya Allah ya, sebelum jurnal Amerika ini dibuat, para ulama itu sudah mengatakan dalam surat Al-Ahzab 32, perempuan itu kalau menggunakan suara intonasi rendah itu pasti lebih nyampe kepada sang suami daripada kita memaksa keluar dari fitrah keindahan kita, pakai suara tinggi itu fitrahnya laki-laki, Bu. Makanya kenapa laki-laki ketika mendapatkan suara yang tinggi, responnya itu kayak laki-laki kepada laki-laki. Kenapa? Karena dia merespon suara tinggi. Dan kita harus paham, Bu, bukan petir yang menumbuhkan tanaman, tapi tetesan air hujan yang tenang yang menumbuhkan tanaman. Kalau ibu kayak petir jedar-jedar, tidak tumbuh itu dalam rumah. Dan kita ini kalau sudah ngingetin perempuan, kalau sudah ngomong keras gitu, akhirnya apa? Setiap laki-laki ketika mendapati seorang wanita sudah keluar dari koridornya, itu yang tidak akan pernah bisa menumbuhkan hati. Maaf ya Ibu. Makanya kenapa kalau kita bertengkar, kenapa kok manusia itu kalau bertengkar suaranya kok keras, Bu? Karena hatinya lagi jauh. Ya atau tidak? Ada nggak orang yang bertengkar? Mas gimana sih Mas? Nggak apa-apa Masya Allah. Nggak ada. Kalau bertengkar tuh suaranya langsung tinggi, Bu. Kenapa? Orang bertengkar itu suaranya tinggi karena hatinya lagi jauh. Ketika hatinya lagi jauh, dia naikkan volumenya, Bu. Padahal semakin dinaikkan volumenya, semakin nggak nyampe. Karena bukan halilintar yang menumbuhkan tumbuhan, tetapi hujan yang tenang menumbuhkan tanam. Makanya akhirnya orang itu kadang-kadang kalau bertengkar rumah tangga, keras gitu, suaminya atau istrinya ngomong, apa kamu ngomong? Coba ulangi lagi. Ngomong udah keras, suruh ulangi lagi. Padahal 5 rumah itu sudah kedengaran, itu lagi bertengkar itu. Karena apa? Ternyata sebelum jurnal yang saya baca dari Amerika itu dibuat, ternyata para ulama itu di dalam tafsir sudah menyampaikan fitrahnya perempuan itu pakai nada-nada rendah. Dan pemilihan diksinya itu diksi-diksi sederhana aja. Nggak usah ditambahi. Gimana? Sihnya nggak usah. Sihnya nggak usah. Masya Allah ya. Ternyata Ibu para ulama kita itu psikolog hebat. Cuma kita yang nggak kenal. Kita yang tidak mau membaca setiap tafsir dengan jujur. Makanya akhirnya disitulah kata para ulama yang keempat, poin yang keempat itu apa? Ketika menyampaikan kalimat demi kalimat, pastikan bahwasanya ketika menyampaikan kalimat itu tetap pakai nada dan intonasi yang rendah. Walaupun gejolak hatinya itu menderu-deru di dalam dadanya. Tapi tetap keluarnya itu intonasi rendah. Gimana kalau masalah kayak gini? Kita tidak selesaikan. Coba Bu ngomong kayak gitu. Biasanya apa suami? Ya duduk dulu. Ayo duduk dulu ya. Kita ngobrol. Coba kalau dirubah. Ini gimana sih Bibi? Masya Allah ya. Makanya akhirnya ketika di sini disampaikan bahwasannya di dalam surat Al-Ahzab 32, maka disampaikan fala takhda'na bil qaul.
Jangan kamu merendahkan suaramu. Kenapa? Suara perempuan itu basicnya memang rendah. Makanya karena jarangnya perempuan hari ini ngomong rendah di depan suaminya. Makanya banyak suami itu kalau tiba-tiba istrinya ngomong rendah itu suaminya curiga. Tumben lembut banget ini, mau minta apa setelah ini. Padahal itu intonasi rendah itu sangat menentukan. Ibu nanti kalau nggak percaya, ketik aja di Google. Jurnal Amerika tentang problematika rumah tangga. Di situ dibahas apa? Intonasi suara itu paling banyak menyebabkan pertengkaran di Amerika. Dan ternyata orang Amerika itu membutuhkan 1400 tahun untuk tahu masalah ini. Padahal di dalam surat Al-Ahzab itu sudah disampaikan oleh Allah. Makanya akhirnya ibu, kalau ibu keluar dari fitrahnya, ibu itu tidak punya senjata. Akhirnya apa? Laki-laki merespon dengan tegas. Ujungnya apa? Perempuan dan wanitanya nangis. Kamu kasar, Mas. Bukan kasar. Kamu menarik halilintar untuk datang. Tapi kalau kita dengan suara lembut, kok suami kita masih marah, ya berarti suaminya ada masalah. Maka di situ akhirnya intonasi rendah itu sangat menentukan hasil. Ya, makanya Masya Allah, itulah yang kita jumpai bahwasanya pembicaraan secara baik-baik itu menciptakan sebuah keberkahan dalam setiap urusan. Makanya akhirnya Syekh Abdul Karim itu ngomong, Bu, Asyadili itu yang tadi saya sampaikan, yang saya tanya ibu kenal, ibu kan nggak kenal. Itu beliau ulama itu mengatakan begini kaedahnya, Bu. Ada kaedah bagusnya. Mari kita sama-sama nanti realisasikan. Jangan pernah ada suara tinggi di rumah kecuali satu, ketika rumah mau kebakaran. Loh, memang betul. Itu yang dikasih beliau. Saya ketika membaca tuh Masya Allah gitu. Saya tuh kalau semakin baca kitab tuh semakin jatuh cinta sama ulama. Kenapa? Ulama itu paham fikih, paham psikologi, paham kejiwaan. Loh, sampai ketika kita ngamalin itu, kalau betul-betul kita kerjakan, nyaman. Jangan ada suara tinggi kecuali satu. Kebakaran. Sudah, selain kebakaran tidak boleh ada suara tinggi. Maka itu yang menjadikan kita belajar dalam surat Al-Ahzab 32. Jangan dibalik. Kalau ngomong sama laki-laki lain, lembut luar biasa. Tapi sama suami kita, apa sih mas gitu, pakai suara alto, jangan. Maka itu yang akan menyebabkan tidak sampainya kepada nasihat yang kita sampaikan kepada sang suami terkasih dan tercinta. Itu yang keempat. Apa yang kelima? Yang keenam, yang ketujuh, udah 2 jam. Ternyata tidak kerasa, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Dan kita baru membahas 4. Tidak apa-apa. Memang materi itu yang penting bukan banyaknya, tetapi adalah berkahnya. Biasanya kalau kita mempelajari materi, langsung banyak, biasanya hilangnya juga langsung banyak. Ya, tapi yang parah itu kalau materinya sedikit dipelajari, hilangnya banyak. Nah itu yang bahaya. Setidaknya ada 4 perkara yang kita kaji sesuai dengan arahan para ulama salafus salih. Apa saja, Bu? Tadi yang pertama, 1, ketika mengingatkan itu memastikan bahwasanya hidayah itu selalu menjadi miliknya Allah semata. Yang kedua, mendoakan. Karena mendoakan itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang pasangan. Yang ketiga, memastikan bahwasanya dalam kondisi tenang, sudah makan, sudah tidur, dan jangan pernah mengingatkan suami di depan seorang anak. Dan jangan terlalu sering ketika menyampaikan sebuah nasihat. Terus-terusan nasihat itu lama-lama akhirnya suami kita tidak mendapatkan ketenangan. Makanya setiap dia pulang ke rumah itu yang tergambar, wah, halilintar, menyambar-nyambar. Dan yang keempat, Masya Allah, yang keempat adalah ketika kita menyampaikan nasihat kepada sang suami, pastikan bahwasanya jangan pakai suara-suara tinggi, tetapi pakailah suara-suara rendah. Mari Ibu kerjakan semata-mata karena Ibu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbuat baik kepada suami. Kalau hanya menunggu kebaikan suami, Ibu pasti kecewa. Tapi kalau Ibu berbuat baik kepada suami semata-mata karena Ibu tahu bahwasanya Allah yang memerintahkan Ibu, maka itulah yang akan memberikan ketenangan. Saya yakin insya Allah semoga Ibu adalah wanita yang mudah mendapatkan rezeki, mendapatkan keridhaan dari suaminya. Simple, Ibu. Saya ingatkan Ibu. Ibu ngaji.
panjang kemana-mana, sering kemana-mana. Tapi ketika ibu meninggal dunia, sang suami kita belum ridho. Seakan-akan ngaji kita itu kayak menguap. Tapi ketika ibu ngaji, lalu ibu meninggal dunia, lalu sang suami berkata, saya ridho dia jadi istri saya. 8 pintu surga mengukir nama ibu indah dan menunggu ibu untuk datang melewatinya. Mari kita tahu betul bahwasanya goals kita seorang wanita itu bukan macam-macam. Goalsnya seorang wanita adalah mendapatkan keridhaan dari suami. Selama suaminya tidak berzina, selama suaminya tidak minum khamar, tidak minum alkohol, tidak berdusta beratus-ratus kali, selama dia masih berada dalam koridor yang baik, walaupun terkadang dia masih melakukan kesalahan, maka bersabarlah. Karena memang sesungguhnya pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Semoga anak-anak kita akan mengenang kita sebagai orang tua yang dikenang oleh anak-anak kita dengan kebaikan. Saya kenal mama, saya kenal papa, orang tua paling harmonis yang pernah saya kenal dalam kehidupan. Dan semoga kita tidak memberikan pertengkaran sekalipun di depan anak kita. Karena sesungguhnya, kata para ulama, tidak ada perkara yang paling buruk yang susah dihapus dalam diri seorang anak, kecuali ketika seorang anak melihat pertengkaran bapak dan ibunya. Itulah yang menjadikan kita semakin paham. Mendoakan suami dan istri kita jauh lebih prioritas dan lebih didahulukan daripada mendoakan anak. Anak akan menemukan jati dirinya, anak akan menemukan alur takdirnya masing-masing, dan kita pun akan menemukan alur takdirnya kita bersama dengan pasangan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Semoga anak-anak kita terjaga dari segala macam fitnah kehidupan ini di dunia dan di akhirat ini.